Perjalanan dinas merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas kedinasan, yaitu tugas yang berhubungan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan tempat dia bekerja. Pelaksanaan perjalanan dinas berbeda dengan perjalanan biasa. Seseorang yang melaksanakan perjalanan biasa akan mempersiapkan sendiri segala sesuatunya, baik mengenai tempat tujuan maupun biaya perjalanannya. Sedangkan untuk perjalanan dinas, segala keperluan yang dibutuhkan sudah dipersiapkan oleh lembaga yang mengutusnya. Lembaga tersebut yang akan membayar semua biaya untuk keperluan perjalanan dinas seperti biaya transportasi, hotel, makan minum, dan tunjangan lainnya. Perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh seseorang biasanya akan diinformasikan terlebih dahulu oleh seorang kepala atau pimpinan. Sebuah kegiatan perjalanan bisa dikatakan sebagai perjalanan dinas apabila jarak tempuh dari lokasi lembaga tersebut sekurang-kurangnya melebihi 5 km ke tempat tujuan. Lalu, pembiayaan apa saja yang akan diperoleh oleh seseorang dalam melaksanakan perjalanan dinas? Berikut ini adalah beberapa hak yang bisa diperoleh oleh seseorang yang melakukan perjalanan dinas. 1. Uang harian. Uang harian yang diberikan dalam kegiatan perjalanan dinas itu mencakup uang saku, uang makan, dan lain sebagainya. 2. Biaya transport. Biaya transport merupakan biaya yang digunakan untuk menempuh perjalanan menuju daerah tujuan. 3. Biaya penginapan. Biaya penginapan adalah biaya yang akan dibayarkan ke tempat penginapan bila tugas yang akan dilaksanakan lebih dari 1 hari dan mengharuskan untuk menginap di tempat tersebut. Biaya penginapan ini dibayarkan sesuai dengan bukti atau kwitansi yang sah. Bila seseorang dalam menjalankan perjalanan dinas akan tetapi tidak menginap di hotel atau fasilitas penginapan di daerah tersebut, maka ia bisa mendapatkan ganti 30% per hari menginap sesuai standar biaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 4. Uang representasi. Uang representasi merupakan pemberian biaya tambahan seperti uang harian tambahan dan lain-lain yang diberikan apabila orang yang melaksanakan perjalanan dinas tersebut adalah pejabat negara eselon 1 atau eselon 2. 5. Biaya sewa kendaraan dalam kota. Biaya sewa kendaraan merupakan pembiayaan penggunaan sewa kendaraan yang diberikan khusus untuk para pejabat negara yang melaksanakan tugas. Seseorang yang melakukan perjalanan dinas harus memahami bahwa tidak ada biaya lain-lain seperti biaya tambahan untuk membeli oleh-oleh, biaya untuk membayar transportasi online dalam kota, dan lain-lain. Kemudian, ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan perjalanan dinas. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Surat tugas. Surat tugas merupakan surat perintah yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat berwenang dalam memberikan tugas kepada seseorang yang akan melaksanakan perjalanan dinas. 2. Surat perintah perjalanan dinas. Surat perintah perjalanan dinas atau SPPD adalah surat tugas kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas yang melebihi waktu 8 jam, baik di dalam kota maupun di luar kota. 3. Daftar rincian pembayaran perjalanan dinas. Daftar rincian pembayaran perjalanan dinas memuat rincian keseluruhan dari pembiayaan perjalanan dinas tersebut, mulai dari uang harian, uang transportasi, penginapan, dan lain sebagainya. 5. Kwitansi pembayaran perjalanan dinas. Kwitansi pembayaran memuat total perhitungan surat perjalanan dinas rampung yang disetujui oleh bendahara pengeluaran sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan perjalanan dinas. Beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan dalam melaksanakan perjalanan dinas. 1. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak boleh mendapatkan biaya pengganti transport. Apabila seseorang sudah mendapatkan kendaraan dinas, baik itu roda 2 maupun roda 4 dan digunakan dalam bertugas, maka ia tidak berhak lagi untuk mendapatkan pengganti uang transportasi pada perjalanan dinas tersebut.
Kedua, hanya ada satu pembiayaan perjalanan dinas dalam satu waktu bersamaan. Bagi seseorang yang memiliki beberapa tugas dalam satu waktu dengan tujuan tempat yang sama, maka ia hanya berhak untuk mendapatkan satu kali pembiayaan saja. Ia tidak bisa mendapatkan biaya lebih dari satu kali meskipun memiliki dua surat tugas yang berbeda. 3. Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 jam otomatis akan memotong jatah biaya uang makan. Perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 jam dan mendapatkan uang harian, tentu saja hal tersebut menghapus jatah uang makan. Namun, apabila seseorang yang melakukan perjalanan dinas tersebut hanya mendapatkan uang transport, maka ia masih berhak atas uang makannya. 4. Mengefisienkan biaya penginapan. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, sebuah lembaga harus memperhatikan efisiensi penggunaan keuangan. Sebagai contoh, apabila ada dua orang dengan jenis kelamin yang sama yang melakukan perjalanan dinas yang sama, maka ditekankan untuk menggunakan satu kamar saja sebagai bentuk efisiensi keuangan.